sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di desa. Selanjutnya juga program KB terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, ini dia sedikit di luar konteks Bapak Ibu, tetapi ini terkait dengan program. Ternyata dampak pandemi COVID-19 ini akan mengakibatkan terbatasnya ruang gerak KIE dan penggerakan secara langsung, terutama KIE dan penggerakan massal. Jadi memang di masa pandemi ini mau tidak mau juga kita alami terbatasnya pelayanan KB secara rutin maupun bergerak. Ini bisa kita rasakan di bulan-bulan Maret sampai dengan Mei ya. Itu ada kecemasan. Ibu-ibu mungkin atau bapak yang ingin mendapatkan pelayanan KB itu merasa cemas datang ke puskesmas atau ke Paskas. Demikian juga tenaga kesehatan di Paskas itu merasa cemas didatangi oleh pasiennya. Jadi akibatnya, itu banyak pasangan usia subur kita yang putus pakai KB. Nah ini tolong nanti diingatkan kepada kita semua, khususnya kepada ibu-ibu kader ya, untuk alat kontrasepsi pil dan kondom itu harus selalu tersedia di tempat. Maksudnya di pos dan sub KB itu harus selalu menyimpan, sehingga masyarakat yang membutuhkan alat kontrasepsi, mungkin implannya masa pakainya sudah habis, belum mendapatkan pelayanan ulang, bisa ke pil dulu, bisa menggunakan alat kontrasepsi kondom dulu. Karena sejak 2019 melalui surat edaran Kepala BKKBN, selama ini teman-teman PLKB tidak dapat mendistribusikan pil dan kondom. Ini khusus di masa pandemi ini sudah dibolehkan melalui surat edaran langsung oleh Kepala BKKBN Pusat. Tetapi tetap di bawah pengawasan bidan koordinator atau Paskas. Karena alat kontrasepsi ini adalah bagian dari obat, harus ada penanggung jawabnya. Biasa penanggung jawabnya itu adalah dokter di puskesmas. Dia harus mendapat izin. Dampaknya juga terjadinya penurunan jumlah pelayanan KB dari masing-masing jenis bulan Desember ini, macamnya, atau November. Ini informasinya jam 1 nanti kita juga diundang rapat ini. Mungkin agak terlambat ini. Geraka pikir ya, dari kami di Provinsi Bengkulu ini sejumlah 48,6 desa di Provinsi Bengkulu termasuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal. Memang desa tertinggal dan sangat tertinggal ini di provinsi masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin juga ini masih tinggi dan dikhawatirkan ini akan meningkat di masa pandemi ini. Karena dampaknya juga ini sangat terasa. Rata-rata lama sekolah khusus untuk Indonesia ini baru sekitar kelas, kalau 8 tahun itu ya sekitar kelas 2 SMP ya. SD Pak. Bukan, lama sekolahnya. Lama sekolahnya 8 tahun. Sekolahnya itu 8 tahun, SD-nya 6 tahun. SMP 2 tahun ya. Ya. Ya, itu rata-rata. Ada yang sih sudah sampai doktor, profesor, S3. Tapi kalau dirata-ratakan dari jumlah yang ada, ternyata masih di usia. Angka kelahiran usia 15 sampai 24 tahun masih tinggi, khususnya di daerah pedesaan. Dan terdapat sejumlah balita stunting. Ini menurut data Riskesdas. Karena kita juga BKKBN, Bapak Ibu sekalian, bulan Oktober kemarin langsung secara lisan Pak Jokowi, Presiden kita, itu langsung menunjuk kepada Pak Hasto, Kepala BKKBN, bahwa untuk penanggung jawab penanggulangan stunting, kelihatannya ini juga akan ditunjuk BKKBN. Jadi dalam rangka pencegahan. Karena apa? Ini berkaitan dengan angka kelahiran di usia 15 sampai 24 tahun. Nah, sehingga perlu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini meningkatkan komitmen kita bersama dengan membentuk kampung KB atau kampung percontohan. Banyak kampung-kampung lainnya, ini tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dulu namanya Kampung Keluarga Berencana, yang sekarang ini namanya adalah Kampung Keluarga Berkualitas, adalah satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu ini kemarin pada saat pembentukan di 2018 ini, 2017. 2018. 18 ya. Kita bentuk ini karena pertama dari hasil data, dari hasil evaluasi data yang ada pada saat itu kami dengan Pak Rifki di Bapeda Provinsi, ternyata jumlah kesertaan KB-nya ini paling rendah di wilayah tersebut, mungkin di Kecamatan Berigi. Tingkat kesejahteraan. Kriteria khusus lainnya adalah wilayah terpencil, wilayah perbatasan. Ini menjadi kriteria untuk membentuk kampung KB. Di mana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana. Ini program keluarga Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dengan program sektor terkait lainnya. Jadi sebenarnya diharapkan di kampung KB ini harus ada keterpaduan. Jadi walaupun namanya kampung KB, kampung ini bukan menjadi binaan hanya BKKBN, tetapi harapannya akan menjadi binaan seluruh lintas sektor. Nah, nanti kita lihat mekanismenya masyarakatnya. Jadi harapannya kampung KB ini justru akan dikeroyok oleh lintas-lintas sektor lainnya. Apakah itu pendidikan, apa itu sosial, PUPR, dan lembaga-lembaga pemerintah, baik pemerintah maupun swasta. Jadi swasta itu punya juga mereka itu dana kegiatan untuk CSR itu. Tujuannya jelas, ya. Tujuan kampung KB adalah pembinaan kesertaan KB itu pasti, ya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di masa pandemi ini kita ingatkan Bapak Ibu bagaimana tingkat putus pakai ini harus kita jaga. Jangan sampai ada pasangan subur yang putus pakai KB-nya. Kalaupun selama ini menggunakan IUD atau implannya habis, belum dapat pelayanan ulang, dia boleh menggunakan pil dan suntik atau kondom. Menekankan pelayanan Bangga Kencana kepada keluarga. Memantapkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 8 fungsi keluarga. Saya yakin khusus ibu-ibu kader ini hafal semua ya Bu ya. Nggak tahu bapak-bapak ibu ini sudah pernah mendengar belum 8 fungsi keluarga? Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Apalagi kalau ditanya tadi bisa menyebutkan 8 fungsi 8 keluarga. Yang pertama itu adalah mantapkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu melalui implementasi 8 fungsi keluarga. Karena dianggap nanti kalau 8 fungsi keluarga ini sudah berjalan di dalam keluarga, saya yakin ya, dan kita semua akan yakin bahwa keluarga ini akan dapat mencapai kehidupan yang berkualitas. Individunya juga demikian. Karena 8 fungsi keluarga ini yang pertama adalah fungsi agama, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, agama, budaya. Apalagi budaya. Ya, nanti sebenarnya ada kok di materi ini nanti ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk meningkatkan untuk diulang-ulang, itu untuk kita ingat. Nanti kita bahas 8 fungsi keluarga. Karena kalau bahas 8 fungsi keluarga ini satu materi khusus juga ya. Selanjutnya adalah memberi peluang kepada lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Ini intinya Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa mekanisme pengelolaan dari kampung KB yang pertama itu adalah Pokja sebenarnya,
Sebenarnya ada materi di bawah nanti. Cuma mungkin ini karena saya anggap Pokja ini sudah